Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Kurniawan dari kelas 2283C dengan NIM 2230803102. Baiklah, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini saya masih diberinya nikmat kesehatan, sehat walafiat untuk mempresentasikan eh, makalah atau laporan yang telah saya buat mengenai analisis perancangan sistem informasi penjualan tiket pendakian gunung berbasis web. Tak lupa salawat beserta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti sekarang saat ini. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat mengenai analisis perancangan sistem informasi, di mana judul saya ini terkait tentang keindahan alam atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya memilih judul sistem informasi penjualan tiket pendakian gunung berbasis web. Nah, di sini terdapat dua layar. Yang pertama adalah pemaparan APSI atau analisis perancangan sistem informasi yang telah saya buat, dan yang kedua adalah MPL, yaitu website yang telah saya buat. Namun untuk membuat website tersebut kita harus merancang analisis perancangan sistem informasinya terlebih dahulu. Nah, di sini dosen pengampu saya yaitu Bapak Irfan Dwi Jaya selaku pengampu analisis perancangan sistem informasi, dan rekayasa pelangkal lunak selaku dosen pengampunya yaitu Bapak Son Muari. Baiklah, langsung saja. Di sini terdapat bab 1 pendahuluan dengan latar belakang. Indonesia adalah negara terkenal dengan keindahan alamnya dari Sabang sampai Merauke. Kekayaan dan keberagaman sumber dayanya menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan baik dalam negeri maupun mancanegara. Mengapa begitu demikian wisatawan tertarik untuk mengunjungi salah satu keindahan alam yaitu gunung? Karena terdapat sabana yang menjadi daya tarik bagi wisatawan maupun pendaki-pendaki yang biasanya memiliki untuk daya tarik berfoto seperti itu. Berfoto di sabana atau memoto keindahan alam dari puncak gunung bisa juga. Nah, kemudian di sini mendaki gunung juga salah satu kegiatan olahraga alam yang digemari oleh berbagai kalangan. Jadi usianya tidak terpaut hanya orang dewasa. Jadi mulai dari anak SD atau umur balita mungkin 5 tahun sampai orang dewasa, bahkan sampai tua pun bisa. Kemudian di sini olahraga mendaki gunung mempunyai nilai positif untuk menyalurkan minat dan bakat generasi muda yang senantiasa mencari hal-hal baru. Jadi bagi teman-teman yang sebelumnya itu tidak pernah mendaki gunung, bisa menjadi hal yang positif, kegiatan yang positif untuk mencoba hal-hal baru. Nah, mendaki gunung juga bukanlah olahraga biasa. Setiap pendaki harus memiliki mental fisik yang kuat serta pengetahuan tentang alam bebas. Jadi mulai dari pemasangan tenda, kemudian peraturan yang harus dipatuhi, seperti itu ya teman-teman. Beberapa kasus hilang atau tersesat di gunung sangatlah banyak. Salah satu penyebabnya adalah karena kurangnya informasi tentang gunung yang akan dituju, baik jalur pendakian atau medan. Di antaranya kasus pendaki asal Surabaya yang hilang Gunung Arjuna Jawa Timur, kemudian pendaki asal Bondowoso yang hilang di pegunungan Hyang Argopuro, dan masih banyak kasus hilang pendaki lainnya. Nah, di sini dari latar belakang ini kita mendapatkan identifikasi masalah karena seperti yang kita ketahui kurangnya informasi mengenai gunung ataupun tentang peraturan tersebut maupun jalur pendakian seperti itu.
Nah, di sini bersumber dari permasalahan tersebut maka dibutuhkan suatu website yang bagus dan lebih mudah dipahami. Jadi tujuan saya membuat website ini agar setiap pendaki maupun wisatawan mancanegara ataupun di dalam negara itu bisa memiliki akses untuk mendaki gunung lebih mudah, mulai dari memesan tiket, kemudian jalur pendakiannya sudah ada, seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini landasan teorinya yaitu ada penjajah, trekking secara harfiah artinya mengikuti jalan atau dalam arti bebasnya ialah suatu kegiatan jejak suatu objek. Kemudian ada gunung, ya seperti kita ketahui jenis permukaan tanah yang membumbung tinggi daripada tanah di wilayah sekelilingnya. Kemudian ada www, World Wide Web. Nah, biasa disebut web, salah satu aset yang berkembang pesat. Kemudian ada sistem informasi sesuai dengan judul. Di sini komponennya saling berinteraksi satu sama lain mencapai tujuan tertentu. Kemudian ada open trip, perjalanan atau tour yang pesertanya ikut bergabung dengan peserta lainnya dan jadwal ditentukan oleh pihak penyelenggara dan tidak langsung menyediakan perjalanan untuk para wisatawan. Nah, di sini setelah kasus tadi kita mendapatkan identifikasi masalah. Pendakian gunung merupakan aktivitas yang sangat diminati oleh masyarakat. Langsung saja uraian di atas, maka dibuatlah tabel identifikasi masalah. Di sini identifikasi masalahnya kesulitan dalam pemesanan tiket, kemudian ada penyebab masalah antrian panjang di loket pendakian. Karena kita mengetahui kalau misalnya musim pendaki itu banyak teman-teman pendaki pada antri di loket pendakian. Kemudian kurangnya informasi tergantung tentang gunung dan jalur pendakian tidak lengkap atau tidak akurat. Kemudian ketidaknyamanan sistem pembayaran yang tidak praktis dan memakan waktu, kurangnya fasilitas dan layanan di loket pendakian. Kemudian keamanan, sistem pemesanan yang tidak aman dan rentan terhadap penipuan. Data pendaki tidak terjamin keamanannya, kurangnya pengawasan. Nah, setelah mendapatkan masalah dan penyebab masalah, di sini kita mendapatkan titik keputusan. Titik keputusannya itu sendiri yaitu untuk mengatasi permasalahannya. Jadi di sini titik keputusan membangun sistem pemesanan tiket online yang mudah digunakan, kemudian mengimplementasikan sistem antrian online, kemudian menyediakan opsi pemesanan tiket melalui aplikasi mobile. Nah, untuk masalah yang kedua, kurang informasi, mendapatkan titik keputusan membuat database informasi yang lengkap dan up to date tentang gunung dan jalur pendakian. Kemudian menyediakan panduan pendakian yang jelas di website. Kemudian di sini terdapat masalah yang ketiga, ketidaknyamanan. Menyediakan berbagai metode pembayaran online yang aman dan cepat, contohnya m-banking. Kemudian meningkatkan fasilitas dan layanan di loket pendakian, dan yang terakhir masalahnya keamanan, sistem pemesanan yang tidak aman dan rentan terhadap penipuan. Karena seperti yang kita ketahui, jika kita memesan lewat sosial media itu rentan sekali terhadap penipuan ya teman-teman. Nah, di sini menyediakan pelatihan keamanan untuk staf pendaki, kemudian meningkatkan pengawasan dan patroli di area pendakian. Dari titik keputusan tersebut kita mendapatkan personil kunci. Nah, berdasarkan pernyataan di atas maka dibuatlah tabel personil kunci. Personil kuncinya di sini adalah di mana lokasi atau bagiannya itu adalah pihak registrasi. Nama personalnya itu Rizana Alfala. Kemudian jabatannya adalah petugas registrasi. Nah, di sini petugas registrasi itu memerlukan uraian tugas sebagai berikut. Melakukan registrasi pendaki, kemudian memasukkan data pendaki ke dalam sistem, memastikan data yang diinput lengkap, kemudian memverifikasi dokumen dan identifikasi, kemudian mengelola transaksi pembayaran, mencatat semua pembayaran dengan benar, memberikan tanda terima kepada pendaki, memberikan informasi kepada pendaki mengenai prosedur registrasi, rute pendakian dan peraturan yang berlaku, dan yang terakhir membantu pendaki dalam
penggunaan sistem registrasi online atau menangani masalah yang terjadi selama proses registrasi. Di sini terdapat identifikasi kebutuhan ataupun syarat menjadi petugas registrasi, yaitu memiliki keterampilan teknis aplikasi, yaitu. Baiklah, selanjutnya di sini ada identifikasi kebutuhannya. Untuk menjadi petugas registrasi itu memerlukan keterampilan teknis, kemudian memiliki aplikasi spreadsheet, kemudian kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik. Contohnya yaitu untuk berkomunikasi baik dengan calon pendaki, dan memiliki aplikasi spreadsheet ini gunanya adalah untuk mencatat semua pendapatan selama calon pendaki membeli tiket. Kemudian kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan pengetahuan tentang informasi gunung dan jalur pendakian. Selanjutnya yaitu adalah bab 2 pembahasan. Di sini sistem yang berjalannya yang pertama adalah uraian prosedur. Nah, di sini adalah ada analisis sistem yang berjalan tentang proses pemesanan tiket. Prosedur yang digunakan pendaki saat ini masih dilakukan dengan cara konvensional, di mana calon pendaki harus datang langsung ke tempat pos registrasi. Ini belum memiliki website. Kemudian proses pengelolaan data penjualan. Proses pengelolaannya, data penjualan pendaki gunung ditulis secara manual menggunakan buku catatan. Nah, di sini setelah saya mengidentifikasi masalah yang ada, di sini saya menggunakan analisis CRM berdasarkan hasil data dan melalui observasi dan wawancara dengan petugas registrasi di pendakian gunung, maka dilakukan analisis sistem menggunakan pendekatan CRM. Berikut merupakan hasil analisis menggunakan tahapan CRM, yaitu 1. Acquire atau mendapatkan. Nah, di sini merupakan strategi yang digunakan untuk memperluas jaringan pasar dan mendapatkan calon pendaki baru. Di sini ada sistem yang berjalannya tadi, yaitu harus datang ke pos langsung untuk membeli tiket. Nah, di sini saya memiliki sistem usulan membuat sistem informasi penjualan yang dapat memudahkan proses jual beli secara online sehingga calon pendaki dapat membeli tiket pendakian kapanpun dan dimanapun. Kemudian meningkatkan merupakan strategi yang digunakan untuk memperkuat hubungan antara bisnis dengan calon pendaki sehingga calon pendaki dapat merasakan pengalaman yang menyenangkan ketika membeli tiket di pendakian gunung. Nah, kemudian tahapnya ada metode pembayaran tersedia sangat terbatas. Jadi sistem usulannya adalah menyediakan metode pembayaran yang lebih bervariasi dengan transport bank sehingga dapat memudahkan pendaki dalam bertransaksi. Nah, kemudian minimnya informasi mengenai detail gunung dan jalur pendakian. Jadi di sini saya memberikan sistem usulan menyediakan informasi detail mengenai gunung, baik dari harga, peraturan apa saja yang harus dipatuhi, dan deskripsi serta kontak person dari petugas registrasi tersebut. Yang ketiga ada mempertahankan. Di sini strategi yang digunakan memelihara hubungan baik antara si pendaki tadi, pelanggan, sehingga pelanggan tidak beralih kepada kompetitor lain. Seperti itu. Jadi di sini sistem yang berjalannya adalah belum memiliki mekanisme untuk mewadahi untuk menandai gunung yang diinginkan. Jadi seperti di keranjang Shopee itu belum ada semisalnya gunung apa yang ingin yang akan kita naiki, itulah gunung yang akan kita check out. Itu belum ada. Jadi sistem yang saya usulkan adalah implementasi sistem wishlist seperti keranjang Shopee agar pendaki dapat menandai gunung yang ingin dibeli tanpa harus melakukan pembayaran terlebih dahulu. Nah, di sini juga ada bagan alir. Jadi bagan alir itu adalah pelocap dokumen. Mungkin kita besarin saja.
Oke, di sini terdapat bagian alir atau pelacak dokumen. Kita sedikit perbesar, oke. Nah, di sini ada calon pendaki, public user, guide, kemudian petugas registrasi. Tugas petugas registrasi itu mengelola gunung, mengelola guide, mengelola jalur. Kemudian guide mengelola paket pendakian, kemudian lihat public user itu melihat kategori, kemudian lihat daftar gunung dan lihat guide. Nah, kemudian public user tadi mendaftar akun sebagai calon pendaki. Calon pendaki tadi login akun sebagai calon pendaki, kemudian memilih paket, kemudian pemesanan paket dan pembayaran. Kemudian dari calon guide ini nanti akan dikelola oleh petugas registrasi. Nah, tugas ataupun fungsi petugas registrasi ini adalah mengelola pembayaran, mengelola calon pendaki, kemudian mengubah status bayaran yang tadinya dari tidak verify diubah menjadi verify. Kemudian guide akan melihat status pembayaran, slip bayar dan tiket pendakian. Nanti akan dikonfirmasi kembali ke calon pendaki untuk slip bayar dan tiket pendakian. Nah, status pembayaran ini tadi akan masuk ke sistem calon pendaki, dan calon pendaki ini tadi akan memberikan feedback kepada pendaki, dan petugas registrasi tadi akan melihat feedback pendaki dan selesai. Di sini ada penjelasan alur pelacaknya, registrasi dan login, informasi pendakian, manajemen sistem, proses pemesanan dan pembayaran, verifikasi pembayaran, pengeluaran tiket, dan feedback. Struktur organisasinya tidak saya buat. Kemudian di sini ada analisis pitches. Nah, di sini saya menggunakan analisis pitches tentang performnya, masalah utama tentang perform yang telah ada antrian panjang di loket pendakian. Kemudian terutama saat musim mendaki, ini solusi yang saya usulkan, sistem pemesanan tiket online. Kemudian ada informasi tentang gunung pendakian tidak lengkap. Saya membuat database lengkap dan akurat mengenai informasi gunung dan jalur pendakian. Kemudian ada ekonomi, sistem pembayarannya tidak praktis dan memakan waktu karena harus ke pos. Nah, di sini saya membuat integritas metode pembayaran digital seperti kartu kredit dan transfer bank. Kemudian di sini ada yang namanya kontrol, sistem pemesanan tidak aman, rentan terhadap penipuan karena ketika kita memesan di media sosial biasanya mendapatkan penipuan. Di sini jadi penggunaan inskripsinya dan autentikasi 2 faktor untuk keamanan sistem pemesanan. Kemudian efisiensi, kurangnya informasi tentang peraturan dan persyaratan. Jadi di sini pengembangan portal, informasi yang jelas dan terstruktur, dan peraturan ataupun persyaratan pendakian. Yang terakhir adalah servis, kurangnya fasilitas dan layanan di loket, kurangnya pengawasan dan patroli di gunung. Jadi di sini saya inisiatif menambahkan fasilitas di loket pendakian dan peningkatan jumlah petugas pengawasan serta patroli di gunung. Di sini ada use case, kebutuhan sistem, bisa teman-teman lihat sendiri. Di sini ada aktornya, publish atau public user maksudnya. Kemudian ada petugas registrasi, ada guide dan calon pendaki. Di sini calon pendaki bisa melihat profil, kemudian login, lihat paket dan lihat keranjang. Public user tadi bisa melihat beranda, kategori, daftar gunung, guide, dan kontak. Tugas si admin ini tadi atau petugas registrasi yaitu adalah mengelola data calon pendaki, data guide, data gunung, paket pembayaran, data feedback, dan jalur pendakian. Dengan catatan harus login ke admin terlebih dahulu, seperti itu. Kemudian di sini ada pemodelan datanya, desain, karena desain saya berorientasi objek, jadi saya menggunakan konsep pengembangan berorientasi objek atau diagram kelasnya menggunakan UML. Nah, jadi di sini ada feedback seperti ini, teman-teman.
ada email, nama lengkap, nomor HP, isi feedback, status feedback, kemudian ada usernya, email, password, level akses, user aktif, tanggal registrasi, nama depan, nama belakang, alamat, foto profil, foto sampul. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian di sini ada desain database. Nah, yaitu desain database. Di sini dianjurkan oleh dosen pengampu menggunakan EFD notasi Barker. Jadi di sini ada feedback. Feedbacknya kemudian ada user, kategori gunung, jalur pendakian, galeri gunung, paket pendakian, fasilitas pemesanan dan pembayaran. Dan yang terakhir adalah desain antarmuka. Di sini desain antarmukanya memiliki registrasi calon pendaki sebelum dia registrasi calon pendaki, ya ini public user, bisa dinamakan public user. Kemudian ketika dia sudah registrasi, dia menjadi calon pendaki seperti ini, adekurniawan21@gmail.com. Kemudian di sini ada juga login petugas registrasi, nama adminnya tadi adalah Rizan Alfalah seperti ini guys. Kemudian di sini input dari registrasi admin tadi bisa dapat mengelola calon pendaki, kemudian bisa mengelola data guide, kemudian data gunung, kemudian kelola pemesanan pendaki bisa juga guys. Nah, jadi untuk maaf guys, salah. Jadi kelola pemesanan pendaki ini dianya kita sebagai pendaki itu tadi memasukkan nomor rekening untuk pemesanan yang telah kita lakukan tadi. Jadi kemudian di sini ada desain menu, ini desain menu untuk dashboard tampilannya. Kemudian ini ada desain menu dari si calon pendaki tadi atau public user tadi. Ini namanya AD. Kemudian di sini ada adminnya tadi Rijan. Nah, di sini ada desain outputnya. Jadi di sini ketika tadi nama calon pendakinya kita tambahkan, si admin tadi akan menambahkan AD sebagai calon pendaki. Kemudian data guide-nya juga Irfan. Nah, kemudian kode gunungnya tadi ini guys. Ada kode gunungnya yang telah kita beli tadi dengan kode gunung DGN 0001. Andong, nama gunungnya, ketinggiannya 1726, alamat Ngablak di Tlogorojo, Jawa Barat. Nah, di sini ada juga statusnya tadi guys. Jadi setelah kita melakukan pembayaran itu bakal dikelola oleh adminnya dengan mengubah status verify-nya yang tadi belum verifikasi. Ketika kita mengirimkan bukti pembayaran itu akan terverifikasi. Dan di sini seperti yang kita ketahui, di sini untuk gunung yang telah didaki seperti ini. Selanjutnya adalah kita akan melihat tampilan dashboardnya. Oke. Oke guys. Nah, di sini terdapat keranjang Shopee-nya tadi guys, seperti keranjang Shopee teman-teman. Ini adalah detail tempat kita memesan gunung apa yang akan kita daki dengan cara memesan secara online. Jadi tidak perlu ke pos pendakiannya lagi. Kemudian di sini ada kategorinya. Kategorinya itu ada 7 gunung tertinggi, ada padang sabana, kemudian pemula, jalur tercuram. Kemudian di sini ada daftar gunung. Jadi di sini ada Andong, Gede, Butak, kemudian Ciremai, Pangrango, Bromo, seperti itu guys. Kemudian ada daftar guide-nya. Bisa kita lihat daftar guide-nya, ini guide-nya. Nah, dengan Faisal Akbar. Kemudian ini ada kontaknya.
Nah, di sini guys, seperti ini. Jika kita ada pertanyaan ataupun ada kendala apapun, bisa message adminnya melalui kontak personnya. Jadi seperti itu. Langsung saja mungkin kita akan login ke ini, ke sini guys. Nah, di sini ada tampilan dashboard dari Adi Kurniawan ini. Kemudian profilnya ini ya, Adi Kurniawan. Kemudian kita akan ke keranjang. Nah, di sini kita tadi memesan paket Gunung Gede nih, misalkan Branda. Coba kita coba ya. Oke guys. Nah, pesan. Nah, di sini penyedia paketnya yaitu adminnya tadi Rijan Alfalah. Nah, di sini informasi paket, jadi kita mengetahui tentang jalur pendakiannya seperti apa, kemudian lokasinya seperti apa. Nah, di sini fasilitasnya ada. Nah, lihat guys. Lihat teman-teman, ini. Jadi seperti ini ada. Kemudian titik kumpulnya di basecamp Macan, kemudian kode paketnya ada, tanggal mulainya ada, dan tanggal berakhirnya ada, harga dan kuotanya pun ada. Semisal nih guys, kita pesan, kita tambah, oke, berhasil. Kita kembali ke sini. Nah, di sini terdapat paket saya. Nah, ini yang telah dipesan oleh Ade guys. Nah, kita lihat di paket. Nah, kita akan membayarnya. Nah, di sini seperti yang kita ketahui tadi, jika memesan lewat ini ribet, dan saya bisa memesan lewat pilihan tadi, m-banking. Seperti ini. Semisal kita bebas ya, 08 21 34 56 7 5 6 7. Oke. Kemudian di sini ada DDMY-nya guys. Nah, sini seperti ini. Nah, gambar buktinya itu bebas guys. Oke, misalkan ini, jadi kirim bukti. Nah, di sini sudah terkirim. Selanjutnya kita logout kembali ke admin. Nah, di sini ada tata kelola guide-nya guys. Tata kelola guide. Nah, kelola calon pendakinya. Ini hasil outputnya. Kemudian bisa ditambah calon pendaki guys. Nama depan, AD, emailnya Irwanto at gmail.com. Ulangi password. Maksudnya misalnya AD21 AD21. Kita coba lagi guys, karena error tadi guys. Nah, seperti ini guys, dia akan tertambah di atas kali guys. Nah, kemudian ada tata guide-nya, tambah guide-nya seperti yang tadi. Kemudian di sini ada tata gunungnya, ini Andong, ini bisa diubah. Nah, seperti ini guys. Nah, di sini tadi kan belum verify nih, dikelola oleh admin. Dia tadi memesan Gunung Gede. Jadi di sini bisa kita ubah statusnya menjadi verify. Oke. Nah, sukses, data berhasil diubah. Nah, kita akan melihatnya dikelola tambah pakai pendakian bisa guys. Bisa kuotanya. Ini yang sudah dipesan menjadi 2% lagi. 2 kuota lagi maksudnya. Nah, ini guys.
untuk lihat status pembayarannya, terverifikasi guys. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.